Hai guys, jadi saya Vanessa dan saya sedang berada di kelas kampus saya sendiri di Universitas Kristen Indonesia bersama kelompok saya untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum. Dan ini teman-teman saya. Hai. Kita dari kelompok berapa guys? 2. Halo teman-teman, hari ini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 dalam undang-undang dijelaskan yang pertama, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Yang kedua, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Komisi Yudisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang keenam, Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Yang kedelapan, Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, pengadil dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Yang kesembilan, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tentang perkara yang angkatnya diatur dalam undang-undang. Terima kasih. Sekian. Halo teman-teman, di sini saya Daniel di Kementerian 18 akan membacakan Undang-Undang 48 tahun 2009 bab 2 tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pasal 2 yang berisikan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. 4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 3 yang berisikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Kedua, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.
setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kedua, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal kelima, pertama, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang ketiga, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal yang keenam berisikan, pertama, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Kedua, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat membuktikan yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah dan perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 7. Pasal 7, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada pemutusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kuasa hukum tetap. Hai guys, jadi sambil aku make up, aku mau ngasih tahu ke kalian nih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Bab ketiga, Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatuan Umum. Pasal 18, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal yang ke-19, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Bagian kedua, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 20 yang pertama, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang ada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Kedua, Mahkamah Agung berwenang a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dan diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan C. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung dan Mahkamah Agung. Kemudian pasal 21 yang pertama, organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 2. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan khususnya lingkungan peradilan masing-masing. Nah, pasal yang ke-22, 1. Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Kedua, ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.
Pasal ke-23, putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, yang ke-24, yang pertama, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. 2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Yang ke-25, Pasal 25, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kedua, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, pidana, dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26, yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, yang kedua, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diminta banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 27, yang pertama, pengadilan khususnya hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Nah, yang kedua, ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam undang-undang. Pasal yang ke-28, susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dalam Undang-Undang bagian ketiga, Mahkamah Konstitusi, pasal 29. Mahkamah yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutuskan pembubaran partai politik. D. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan E. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Yang ketiga, susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud pada ayat diatur dengan Undang-Undang. 4. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, berikut adalah bab 3 yang bisa aku sampaikan. Aku mau lanjutin make up dulu ya guys. Sampai jumpa, bye! Malam guys. Ya, ini tepatnya udah malam, jam 9:04 dan aku bakal bacain Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun
1999 yang tepatnya tentang hak asasi manusia. Aku bakal baca bab 1 aja, yaitu tentang ketentuan umum. Pasal 1, yaitu yang dalam undang-undang bab 1 tersebut dimaksud dengan 1. Hak asasi manusia. Sambil maskeran ya guys. 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Kedua, ada kebanyakan lagi. Nomor 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, etnik, kelompok, golongan, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, serta aspek kehidupan lainnya. Lanjut ke nomor 4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit maupun rohani pada seseorang yang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Nggak rata. Atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun, atau pejabat politik berkepentingan. Nggak rata. Emang nggak punya kalian meratakan masker. Oke, yang terakhir aku bakal nyampe ayat kelima dari bab 1 ketentuan umum ini. 5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk aparat negara. Sekian hasil saya entah membaca, membagikan salah satu ayat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hai, nama saya Agnes Filia Dera Deodata dan sekarang saya akan membacakan tentang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3, ayat 1, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat 2, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat 3, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pasal 4, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 5, ayat 1, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Ayat 3, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 6, ayat 1, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Ayat 2, identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Guys, kali ini aku akan bacakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bab 3. Saya bacain ya. Tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Bagian ke-1. Hak untuk hidup, pasal 9. Ayat 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat kedua, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Ayat ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Bagian kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 10. Ayat 1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat kedua, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih.